Selamat datang di SMK PGRI 1 Denpasar. Welcome to Skagrisa Denpasar. SMK PGRI 1 Denpasar merupakan sekolah menengah kejuruan yang berkonsentrasi pada bidang teknologi di Denpasar. SMK PGRI 1 Denpasar sudah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Terletak sangat strategis di Jalan Seroja nomor 50X Tonja, Denpasar. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dharma Patni Purnama Chandra. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Saat ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di unit kerja saya, yaitu SMK PGRI 1 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 Program Keahlian Teknik Elektronika Fase E Elemen 9, yaitu pada materi komponen elektronika aktif dan pasif. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran Project Based Learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana aturan pengajar ilmu. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, biar kalian tambah semangat, mari kita lakukan ice breaking. Siapa yang mau mimpin? Ya Bu. Ya, silakan. SMK PGRI Denpasar. Jaya, jaya, jaya. Absen ya. Ada yang tidak ada kira-kira nih? Kami semua. Ya, absen aja dulu ya. Ya. Satria ada? Iya. Nah, Satria hadir. Kadek Putra? Hadir Bu. Ya, Alex. Hadir Bu. Kemudian Juni. Hadir Bu. Widi. Hadir. Hadir. Riko. Hadir. Hadir. Fadil. Hadir Bu. Hadir. Aditya Putra. Hadir Bu. Hendra. Sakit Bu. Hendra sakit ya? Ya. Daru. Ya. Hadir. Gunawan. Hadir. Hadir. Giri. Izin pulang kampung. Izin. Ada yang belum ibu absen ya? Nah, sudah. Sudah semua? Sudah. Ya, baik. Terima kasih ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, untuk persepsi ya, nanti biar kalian ada gambaran, kalian mau belajar tentang apa, ini berikan persepsi seperti ini ya. Jadi yang pertama itu penerapan komponen aktif dan pasif pada lampu otomatis dengan sensor LDR dengan merespon perubahan cahaya. Jadi di situ ya persepsinya. Jadi LDR itu akan merespon perubahan cahaya sehingga dia akan menyala secara otomatis. Nah, kemudian yang kedua, pada rangkaian ini terdiri dari komponen transistor, kemudian ada resistor, ada variabel resistor, kemudian ada relay, ada LDR. Nah, itu akan mengatur bagaimana nyala lampu itu akan menyala secara otomatis. Saat dia di resistansinya berubah, bagaimana perubahannya. Nah, itu yang akan kalian temukan nanti setelah pembelajaran. Ya. Ibu lanjutkan tujuan pembelajaran. Ya, coba dibaca ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Salah satu ada yang mau membaca? Siap.
Peserta didik mampu merakit rangkaian lampu otomatis sederhana dengan menggunakan sensor LDR. 2. Peserta didik mampu mengukur hasil proyek lampu otomatis sederhana dengan menggunakan sensor LDR. Ya, bagus. Itu ya, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, paham ya? Baik, sekarang Ibu lanjutkan ke tes kemampuan awal ya. Sejauh mana kalian memahami apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi Ibu berikan tes kemampuan awal dulu, dikerjakan semampunya aja dulu ya. Seberapa kalian mampu. Nah, nanti di akhir akan Ibu adakan lagi tes akhir formatif ya. Silakan dibuka dulu kuisisnya ya. Sudah? Sudah ya. Ini Ibu berikan kode kuisisnya. Silakan dicatat ya, itu kodenya 945936. Catat dulu. Ya, baru Satria, ayo yang lain silakan. Daru, Putra, Bibi, Ando. 5 orang. 6. Lagi 2. 9 Riko ya. Lagi 1. Siapa yang belum masuk? Gunawan sudah? Adit? Sudah. Alek? Sudah. Bibi? Sudah. Putra? Ada? Putra sudah. Juni? Daru? Adek Putra? Riko? Satu ya? 9 ya? Mulai kuis kemampuan awalnya ya. Dikerjakan semampu kalian. Ya. Baik, hasilnya sudah ditampilkan tadi ya. Untuk peringkat 1 jadi Satria, kemudian Gunawan dan siapa tadi? Juni ya, iya bagus. Sekarang mulai ke Sinta 1 ya. Itu tentang konsep dasar sensor LDR. Nah ini ya. Jadi konsep dasarnya adalah seperti itu ya. Lampu otomatis akan menyala di mana LDR itu bekerja dengan mendeteksi cahaya yang mengenainya. Kemudian jika cahayanya menurun di bawah ambang batas tertentu, nilai resistansinya akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya nilai resistansi, maka lampu akan menyala secara ya. Kalian silakan tonton dulu pembelajarannya di dalam video itu, kalian amati. Ya, setelah diamati nanti kalian akan lanjutkan membuat dan merakit lampu otomatisnya. Ya, silakan ditonton dulu. Baik, Ibu lanjutkan ke pertanyaan pemantik ya. Ibu satu pertanyaan untuk memantik daya kreativitas kalian nanti ya. Itu ada 2. Yang pertama, bagaimana komponen seperti transistor, potensiometer, dan relay
bisa bekerja bersama-sama untuk menciptakan sebuah lampu dengan sensor LDR. Nah, kemudian yang kedua, apa manfaat dan keuntungan menggunakan teknologi ini untuk lingkunganmu, untuk rumah tangga ya, atau juga di sekolah. Ya, karena dia berupa sensor otomatis, nah, itu pasti dia memiliki efisiensi ya, manfaat. Jadi kita tidak perlu lagi menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Ya, nanti dia akan hidup mati secara otomatis. Nah, itu yang akan kita bahas sebentar ya di dalam pembuatan dan merakit lampu otomatis. Kita lanjutkan dengan mendesain perencanaan proyek atau rakitan lampu LDR yang akan kita buat. Kalian sudah Ibu bagi dalam 3 kelompok ya, masing-masing 4 orang karena ada izin 2, jadi ada 2 kelompok 3 orang ya. Nah, sebelumnya Ibu bagikan dulu lembar kerjanya, silakan dilihat lembar kerja. Sudah ya. Kemudian coba kalian lihat di lembar kerja itu ada paling depan ya, ada nama kelompok di sampul ya. Nama kelompoknya diisi siapa-siapa aja. Kemudian dibuka lagi di dalamnya. Ya, sudah. Sudah kalian buka KPD-nya? Sudah. Ya, baik. Kemudian tiap kelompok nanti kalian bekerja dan berkolaborasi ya, kerjasama, berkolaborasi dan saling saling bantu dan kerja sendiri-sendiri ya tiap kelompoknya. Dan pada saat kalian bekerja ingat 5R dan K3LH ya, karena kalian bekerja dengan menggunakan juga tegangan AC ya, dan tegangan AC. Ya, jadi hati-hati, tolong ya diperhatikan kabel-kabel jangan sampai bersentuhan, itu akan mengganggu. Dan kemudian ingat budaya kerja 5R-nya. Siapa yang tahu 5R? Rapi, ringkas. Apa? Coba katanya? Rapi, ringkas, resik, rawat, rajin. Iya, itu 5R ya. Jadi kalian bekerja rapi, ringkas, bersih, rawat, dan apa lagi satu? Ya, rajin. Baik, silakan dibuka dulu LKPD-nya, diamati ya. Ibu lanjutkan. Nah, ini sudah diamati semua ininya, LKPD-nya sudah dilihat. Coba di sana ada, nanti kalian kerjakan ya. Judul itu silakan dikerjakan. Kemudian ada jadwal pembuatan proyek. Nah, silakan itu dibaca yang dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Itu sudah kita lakukan pada minggu lalu ya itu. Jadi kalian dilanjutkan dari nomor 5 itu perencanaannya, yaitu kalian merakit dan kemudian pengujian dan presentasi terakhir ya. Nah, merakit, kemudian waktu, hari tanggal hari sekarang, waktunya diperkirakan berapa menit kalian bisa menyelesaikan tugas yang ada di sini ya, tempatnya di sekolah gitu. Nah, kemudian untuk deskripsi langkah-langkahnya juga silakan dilengkapi. Sudah. Nah, kemudian ada laporan hasil proyek, coba dilihat laporan hasil proyek. Sudah ketemu? Nah, di sana kalian isi proyek yang kalian buat, judulnya apa, sudah. Kemudian tujuannya apa. Setelah itu pengukuran hasil. Nah, ada yang ditanyakan pengukuran hasil maksudnya ada? Paham ya? Jadi kalian ukur dulu resistor sebelum kalian pasang ya, betul. Sebelum dipasang LDR-nya dihitung dulu, diukur ya dengan menggunakan ampermeter berapa resistansinya. Itu caranya diterangkan di center sama AP dan ditutup ya. Kemudian ukur tegangan basis pada transistor. Ya, yang kita gunakan transistor apa di sana? Tipe apa? Ada yang tahu? D400 termasuk tipe apa? NPN apa PNP? Iya, NPN ya, betul. Jadi dia tipe NPN D400 yang memiliki karakteristik, nanti silakan dibaca ya, sudah Ibu bagikan link
bacaannya ya, bagaimana karakteristik dari D400. Ya. Ya, dibaca, kemudian kalian lihat kaki-kaki dari D400 yang mana basis, yang mana kolektor, yang mana emitor. Itu sudah dipelajari minggu lalu ya. Ya, diingat lagi. Nah, itu nanti kalian ukur tegangan pada kaki basis dan ground. Berapa tegangannya? Mampu nggak dia menghidupkan lampu? Ya, sebagai tegangan bias sekarang. Itu yang kalian ukur. Paham ya apa yang akan kalian kerjakan? Paham. Nah, kemudian uji coba proyek. Sini ya. Itu kalian setelah proyeknya berhasil dibuat, itu kalian uji di LDR-nya ditutup, mau hidup apa mau mati. Ya, pada saat gelap dan pada saat terang. Sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan pekerjaannya ya, apa yang dihasilkan. Bisa ya? Sudah. Nah, terakhir kalian nanti foto barangnya yang sudah jadi ya, hasilnya nanti kita buat ininya, apa namanya, printannya ya. Itu terakhir nanti. Ya. Anak-anak masih semangat? Baik, ya Ibu lanjutkan lagi ya. Ini langkah kerja. Apa yang akan kamu lakukan langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian bekerja dengan kelompoknya sudah ya, untuk merakit lampu otomatis. Kemudian yang kedua, lengkapi dan rapikan produk yang sudah kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga, ingat jaga keselamatan kerjanya dan 5R-nya itu ingat ya, ya Tiko. Kemudian yang keempat, lakukan pengukuran seperti yang Ibu bilang tadi itu ya. Kemudian yang kelima, dilengkapi lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan tadi, dilengkapi. Kemudian yang terakhir, Ibu minta salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan hasilnya. Ya, paham ya? Paham ya. Kalau sudah, mari kita kerjakan proyek yang sudah ditentukan tadi, yang sudah kamu jadwalkan. Silakan. Ya, merakit. Oh, merakit sekarang sampai 3. Merakit sekarang. Iya, sama isolasi biar aman. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang coba digelapin. Nah, itu. Berarti alatmu berfungsi nggak? Ya, sekarang dirapikan ya. Ini diisolasi ya biar aman. Ini kan tegangan listrik AC. Itu kalian isolasi biar aman ya. Dipresentasikan. Nah, di LKPD-nya dilanjutkan ya, dibuat ya.
Lanjutkan sekarang ke sintak 5 ya, menguji hasil. Nah, lampu yang sudah kalian rakit tadi, ya, yang sudah kalian rakit tadi proyek kalian, nanti kalian uji ya, bagaimana berfungsi apa tidak, ya. Tuh. Dan anak-anak setelah selesai, laporannya diselesaikan, kita lanjutkan nanti presentasi. Pakai oli. Mana aku mekan? Oli. Mana oli? Jangan pegang ini, jangan dipegang ujungnya. Belum dicut. Iya, ntar. Ketemu udah basis backgroundnya? Ngerti kan yang kemarin tuh. Nah, coba ibu cek ya. Baca. Ya. Nah, kok mati nih? Dibaca ya. Berapa ketemu tegangannya? 2,5. Jual berapa sih? 45. Rumah cahaya atau Oh. baik anak-anak, gimana sudah selesai ya? Kalau sudah, silakan dirapikan dulu peralatannya. Ya, dirapikan dulu, kabelnya dicabut, soldernya juga ya dicabut. Soldernya kalau dicabut dulu ya. Dirapikan ya, nanti kembalikan pada tempat. Nah, setelah itu salah satu dari kelompok dirapikan. Nanti salah satu dari kelompok kalian ibu minta untuk mempresentasikan hasilnya ya. Untuk yang belum dapat nanti kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Ya. Sekarang kelompok 2 silakan ibu minta untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan. Ya. Coba yang lainnya diam dulu ya, yang kelompok lainnya diam. Berikan kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil yang mereka kerjakan. Silakan kelompok 2 di depan aja ya. Ya, perkenalkan nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wiradianta dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nelson Rombongan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Madi Wikrata dari kelompok 2. Ya, silakan dibaca hasil yang sudah kamu diskusikan tadi. Judul proyek pembuatan lampu otomatis dengan sensor LDR. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama yaitu alatnya multimeter, yang kedua ada solder, dan ketiga ada obeng, yang keempat ada tang potong. Kemudian adapun bahan yang kami gunakan yaitu terdiri dari 1 triplek, kemudian 2 lampu, timah, kabel, LDR, resistor, relay, steker lampu, papan PCB lubang, transistor MP400 atau yang lainnya, serta potensiometer dan satu daya 5 volt. Dilanjutkan. Tahapan kegiatan yaitu yang pertama mencari literatur tentang proyek lampu otomatis dengan menggunakan sensor LDR. Nah, itu kan sudah dilakukan ya. Silakan dibaca laporannya aja. Laporannya Ya, langsung. di laporannya langsung dibaca. Ya, bagaimana hasil yang kamu peroleh? Pilih presentasikan. Laporan hasil ya. Laporan. Judul proyek ya. Laporan hasil proyek. Yang pertama judul pembuatan lampu otomatis dengan sensor LDR. Dan yang kedua tujuan lampu otomatis dengan sensor LDR saya buat disebabkan karena efisiensi energi, kenyamanan, dan keamanan. Kenyamanannya itu lampu otomatis memberikan kenyamanan karena tidak melakukan intervensi untuk menyalakan atau mematikan lampu. Kemudian uji coba proyek. Yang pertama intensitas cahaya LDR terang, yang kedua intensitas cahaya LDR gelap. Pembahasan
Lampu otomatis LDR bekerja dengan cara mendeteksi ketika cahaya di sekitarnya menggunakan sensor LDR. Kesimpulan, lampu akan menyala jika LDR tidak menerima cahaya atau dalam keadaan gelap jika lampu akan mati jika LDR menerima cahaya. Sudah. Nanti pengujiannya sebentar ya. Kemudian nanti kelompok lain ada yang bertanya. Mungkin kalian tahu tegangan basisnya belum tadi disebutkan berapa dia mampu menghidupkan lampu. Di tabelnya mungkin kan sudah kamu tulis ya. Ya, resistansinya berapa dia mampu menghidupkan lampu otomatis tadi. Setelah melakukan pengukuran tadi. Tadi kan kamu lakukan pengukuran. Nah, kemudian kan kamu ukur pada tegangan berapa dia lampunya akan hidup. Nah, coba dibuktikan. Coba kamu buktikan dulu. Kan? Nah, di sini kan ada sudah. Oh, ini kan sudah kamu tulis. Itu disampaikan ke teman-temannya. Pada saat tegangannya berapa dia akan menyala. Nah, ini coba diperhatikan yang lain pasti semua sudah bisa ya, sudah selesai ya proyeknya. Coba dipresentasikan sama teman-temannya. Dudukkan udah. Nah, dicoba ya. Itu pada saat apa itu? Coba kamu presentasikan. Boleh ya dibicarakan pada saat bagaimana dia hidup. Lampu pada saat bagaimana dia hidup. Ya mungkin Widi bisa bantu temannya. Di saat saat gelap lampu akan hidup. Di saat cahaya terang lampu akan mati. Coba diterangkan pakai AP dia, mau nggak? Mati nggak dia? Pada saat ya. Ini kan yang data saya udah dukur tadi. Nah sekian, dia nyalanya mati nih, tuh mati ya. Berarti terangnya sekian dia sudah mati ya. Sudah dia merespon mati, ini dianggap terang sudah segini. Nah sekarang kalau dianggap gelapnya seberapa coba? Coba ditutup. Nah, kalau ditutup setengahnya gimana? Dianggap gimana? Masih dianggap terang ya? Ya itu maksudnya ya. Jadi tadi juga sudah kamu ukur kan ini dan sudah dibuktikan dengan praktek. Paham ya? Yang lain gimana? Paham maksudnya? Ada pertanyaan dulu so? Untuk kelompok 2. Ada yang masih bingung atau ragu? Silakan kita diskusikan. Ada? Paham ya? Ada? Satria ada? Enggak ada. Juni kelompoknya? Ya, kalau enggak silakan ditutup ininya presentasinya. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Ya. Jadi Aplus. Ya. Nah, tadi temannya kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil ya, yang kelompok 1 dan kelompok 2 juga sudah berhasil. Jadi Ibu ini berikan sedikit masukan ya. Jadi pembelajaran ini kalian sudah mampu ya, sudah mampu mengaplikasikan komponen elektronika dalam sebuah rangkaian sederhana. Ya, nanti bisa kalian kembangkan lagi di rumah maupun di sekolah ya, di jalan raya juga bisa diaplikasikan seperti video tadi yang sebelumnya kalian tonton. Nah, ini kesimpulannya ya, silakan dibaca. Masih semangat ya? Masih. Ini kesimpulannya, jadi seperti itu ya, tingkat pencahayaannya diatur oleh tingkat resistansi cahaya yang diterima oleh komponen LDR. Ya, itu ya. Jadi sudah paham. Kemudian manfaatnya itu akan mengefisiensikan energi. Ya, jadi kalian tidak perlu mematikan dan menghidupkan lampu. Jadi dia secara otomatis hidup dan mati ya pada saat dia tidak kena respon cahaya. Paham ya? Ya itu. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke evaluasi akhir untuk mengetahui bagaimana kalian menyerap pembelajaran yang sudah Ibu berikan, yang sudah kalian lakukan tadi, yaitu membuat dan merakit, kemudian mengukur. Ya, akan dibuka lagi kuisisnya ya.
baru nur. Baru belum? Udah. Udah. Kok nol di sana? Oh, maksudnya apa ini? Yang menyusul Aditya Putra. Betul 4. Satria betul salah satu. Alexandra. Ya Bu, saya salah. Ini masalahnya yang merah ini. Campur saya. Dengar dia, Bu. Hah? Dengar. Berapa? Boleh satu Udah ya. Dah. Siapa yang belum? Putra? Putra siapa ini Putra? Oh. Alexandra Aditya Putra. Dewi Putra. Baik ya, Ibu akhiri. Sudah semua? Ya, baik ya, yang peringkat 1 Alexandro, Aditya Putra, dan Satria yang ketiga. Ya, berapa tadi sudah ditampilkan 3 yang terbaik ya. Nah, untuk refleksi tadi sudah Ibu bagikan lembar refleksi sudah diisi ya. Sudah. Silakan diisi refleksi tentang pembelajaran hari ini. Itu tadi sudah Ibu simpulkan ya, hasilnya seperti yang sudah kalian ketahui. Kemudian untuk minggu depan, nah minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembelajarannya ya, mengenai apa minggu depan? Komponen aktif, masih komponen aktif dan pasif ya. Kita lanjutkan buat rangkaian dimmer ya, rangkaian dimmer itu ya, bagaimana dimmer itu bisa dimanfaatkan juga sebagai lampu belajar atau lampu tidur. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya. Dan nanti kita lanjutkan minggu depan pembelajarannya masih di komponen elektronika aktif dan pasif, yaitu kita akan merangkai sebuah rangkaian dimmer ya. Rangkaian dimmer itu nanti di rumah dipelajari dulu apa itu rangkaian dimmer ya. Ibu kasih sedikit masukan, dimmer itu mirip seperti lampu tidur. Ya, bisa diredupkan dan bisa diterangkan. Nyalanya diterangkan, bisa diatur potensiometer yang digunakan ya. Silakan dibaca-baca dulu materinya ya. Nanti kita praktekkan alat dan bahannya, kita rancang sebelum pembelajaran minggu depan ya. Untuk hari ini silakan salah satu dari kalian memimpin kembali untuk berdoa dan pramusanti. Silakan Adit. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om.